Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Abi Agus ditemani teman-teman para pejuang dakwah, ada Dedi, kemudian Yusuf Subangkit dan juga Fajar di Rasul TV, dapat kembali menghadiri ruang dengar Anda, kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Tausiah Sore bersama Ustadz Z.M. Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kami akan membawakan tema tentang adab dalam berdoa. Baiklah ikhwan dan akhwat, mari saja kita mulai tausiah kita di sore hari ini dalam tema kita adab dalam berdoa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ثم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa radio TV Silaturahim. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam gelombang yang sama, waktu yang berbeda tentunya. Masya Allah, mudah-mudahan mereka yang lagi dalam perjalanan menuju ke rumah sambil mengikuti pembahasan dalam radio Silaturahim, InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan bisahha wassalamah sampai ke rumah masing-masing, sampai di tengah-tengah keluarga insyaallah. Amin ya arhamar rahimin. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama hari ini kita bersama-sama satu melihat peristiwa yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu manusia yang pertama, Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, di mana kita akan membahas tentang dua hamba Allah yang dua-duanya menadahkan tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga kita perlu mengetahui hamba Allah yang mulia, karena doa merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ad-doa silahatul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Seorang yang beriman tentunya ketika dia banyak berdoa, maka dia banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia banyak berdoa kepada Allah taala, ini menunjukkan salah satu di antara tanda bahwa mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia berdoa bermacam-macam. Ada subhanallah, ketika memang sudah benar-benar terdesak, hampir putus asa, baru dia menadahkan tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga manusia yang berdoa hanya sekedar rutin, dan doanya ini tidak sampai ke hatinya. Artinya ya berdoa sambil sambil lalu. Tapi ada hamba-hamba Allah yang selalu berkomunikasi dengan Allah dalam doanya. Selain komunikasi mereka di dalam salatnya, tapi mereka selalu mendedahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah yang mulia, doa
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita membuka hubungan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah manusia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan satu contoh yang umpama ketika kita menghadapi problem, masalah. Menghadapi masalah yang sangat menyulitkan, umpama contoh. Kemudian kita dinasihati ada seorang yang bisa membantu dalam masalah kita. Maka kemudian kita menyusun rencana untuk menemui orang tersebut. Di dalam perjalanan ketika kita akan bertemu dengan orang tersebut, ketemu dengan salah seorang sahabat kita. Kemudian ketika dia bertanya kemana Anda akan pergi, ketika kita mengatakan saya memerlukan untuk bertemu dengan fulan. Karena ada sesuatu yang saya mengharapkan pertolongan daripadanya. Dan ketika sahabat kita ini mengatakan, oh orang yang Anda akan ketemu itu adalah orang yang sangat baik. Suka menolong orang, suka membantu orang. Pasti hati kita menjadi besar. Dan pasti kita akan lebih semangat untuk bertemu dengan orang tersebut untuk mengharapkan pertolongannya. Itu hamba Allah, manusia. Bagaimana kira-kira semua kita ketahui bagaimana kebaikan Allah kepada kita. Bagaimana rahmannya Allah kepada kita. Malahan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita menyatakan berbicara tentang rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimnya Allah ta'ala, sifat-sifat Allah yang luar biasa, Hannan nya Allah Subhanahu wa ta'ala, Latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita tahu dan semua kita kenal. Kalau umpama seorang aja dikatakan kepada kita hamba Allah ini orang yang sangat baik, yang suka membantu kepada saudaranya yang datang meminta bantuan kepadanya. Bagaimana ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, penyayang, latif, sangat lembut kepada hambanya. Namun terkadang ketika kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulut kita meminta tapi hati kita menerawang kemana-mana. Mulut kita menadahkan tangan meminta kepada Allah, tapi hati kita, otak kita lagi kemana-mana. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Allah juga berpaling kepada mereka yang meminta tapi hati mereka berpaling. Nah, hamba Allah yang mulia, peristiwa di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita ketika diciptakannya Adam alaihissalam, ketika Allah memproklamirkan kepada para malaikat. Perlu kita ketahui bahwa malaikat dan jin sudah diciptakan Allah jauh, mungkin ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, wallahu alam. Tapi yang jelas di Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kedua hamba Allah ini, yaitu malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan jin yang diciptakan oleh Allah daripada api, mereka itu telah berada baik di bumi ataupun di langit jauh sebelum manusia diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memproklamirkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah akan mendatangkan penguasa di muka bumi. Khalifah, atau bisa juga berarti pengganti. Tapi para ahli-ahli tafsir menafsirkan, para mufassirin lebih banyak menafsirkan sebagai penguasa. Dan memang manusia itu merupakan penguasa di muka bumi. Tapi justru itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan la tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Gajah yang begitu besar bisa diatur, diperintah, dinaiki oleh manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah, penguasa di muka bumi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada Nabi Adam alaihissalam, dalam ayat ini Allah Ta'ala terangkan sangat jelas.
Setelah Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu setelah astagfirullahaladzim, Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memerintahkan kepada para malaikat termasuk kepada para jin untuk bersujud kepada Allah taala. Iblis menolak. Fasajadu illal iblis kana minal jin. Maka semua mereka bersujud terkecuali kelompok iblis dari bangsa jin. Menolak. Dengan kalimat yang lain, iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Adam ketika telah diciptakan, telah dihembuskan roh kepadanya, sabdi ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, terkecuali iblis. Di ayat yang lain kana minal jin, dari kelompok jin. Illa iblis aba wastakbara. Dia menolak, membangkang dan menyombongkan diri. Allah masih membuka dialog dengannya, bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menyebabkan engkau menolak untuk bersujud? An tasjuda. Apa yang menyebabkan engkau menolak, membangkang untuk bersujud, sedangkan ini makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih superior. Kala ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi hamba Allah yang mulia, dua makhluk Allah ini, yaitu iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Iblis membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala duluan. Pembangkangannya ini timbul satu dendam. Karena dia juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam alaihissalam juga membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa qulna ya Adam askun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma." Adam, tinggallah kalian berdua dalam surga dengan istrimu. Fakula minha ragadan, dan makanlah ini. Ragadan artinya bermacam-macam semaunya. Subhanallah. Adam tidak meminta kepada Allah Ta'ala. Ini salah satu rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diminta oleh Adam, tapi Allah tempatkan Adam di dalam surga dan makan bermacam-macam makanan apa yang dia inginkan. Haitsu syi'tuma, sebagaimana yang kalian inginkan. Tapi dilarang oleh Allah Ta'ala hanya satu. Fala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi pohon yang satu ini jangan engkau dekati. Nah, disinilah Adam tergelincir mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Jadi dengan kalimat yang lain, hamba Allah yang mulia, kalau kita memperhatikan kedua cerita ini, iblis membangkang kepada Allah di dalam untuk bersujud kepada Allah. Dia tidak mau bersujud. Adam alaihissalam juga melakukan satu pelanggaran. Dia memakan buah yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bersama-sama berdoa meminta kepada Allah. Disinilah satu hikmah cerita ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana bedanya ketika kita menadahkan tangan kepada Allah, berdoa yang selalu kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ketika dia tahu bahwa dia telah melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, telah melanggar perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyatakan, "La taqraba hadhihi syajarah." Jangan engkau dekati pohon tersebut. Hamba Allah yang mulia,
Tentunya di surga itu jutaan pohon, ribuan pohon. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Berarti beribu-ribu macam, bermacam-macam buah-buahan, makanan bermacam-macam. Hanya satu pohon aja yang dilarang oleh Allah untuk mendekat. Satu pohon itu yang dicari oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena dia digelincirkan oleh iblis. Tetapi di dalam ayat ini Nabi Adam juga membangkang kepada Allah Ta'ala. Sekalipun pembangkangannya ini berbeda dengan iblis. Iblis pembangkangannya karena ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Dia merasa dia lebih dari Adam, lebih dari segala-galanya. Lebih dalam penciptaannya. Lebih di dalam bahan dasar Allah menciptakannya. Nah, ini terkadang sifat ini ada diadopsi oleh manusia banyak. Kita merasa kita lebih pintar. Kita merasa kita lebih tahu. Kita merasa kita lebih cakap, lebih ganteng, lebih berprestasi, lebih tinggi kedudukannya. Itu sebenarnya sifat-sifat ini adalah sifat daripada iblis. Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran. Membangkang kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak seperti pembangkangannya iblis. Karena iblis membangkang dengan perasaan yang sombong. Angkuh. Sehingga ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menyebabkan engkau enggak mau bersujud? Yang aku Allah ciptakan dengan tanganku. Tapi para pendengar sekalian, hamba Allah yang mulia, jangan terus kita membayangkan bahwa Allah seperti mengukir patung ketika menciptakan Nabi Adam. Tidak. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak seperti apapun yang kita bisa bayangkan. Nanti ada saatnya kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Ila rabbiha nadhirah. Ada saatnya itu. Ketika kita telah dipindahkan Allah ke yaumul akhir. Kalau masih dalam kehidupan dunia masih belum bisa. Dijawab oleh iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Jadi pembangkangannya iblis ini dengan dasar kesombongan. Keangkuhan. Ini yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Sebab seorang itu kalau sudah ada sifat angkuhnya, sombongnya, maka bermacam-macam pelanggaran dia bisa lakukan. Karena dia didesak dengan perasaan kesombongannya. Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran berdosa kepada Allah Ta'ala bukan karena perasaan sombong, angkuh. Tapi tergelincir di bawah dengan rayuan iblis. Nah, hamba Allah yang mulia, Nabi Adam ketika mengetahui dia telah melakukan pelanggaran, dia cepat-cepat mendedahkan tangan kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti kita lihat maknanya ini di akhir. Kita lihat dulu iblis. Ketika dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ana khairun minhu," pada saat itu Allah Ta'ala menutup dialognya. Dan Allah Ta'ala mengusir kepadanya, "Akhruj minha fa innaka rajim. Fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Keluarlah engkau dari sini dan engkau menjadi makhluk yang terkutuk dan engkau menjadi makhluk yang terlaknat sampai yaumiddin." Sampai yaumul akhir. Jadi iblis juga karena kesombongannya, maka dialognya ini ditutup oleh Allah Ta'ala. Tadinya Allah Ta'ala masih berikan kesempatan bertanya kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda?" Apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud? Tapi ketika iblis menjawab dengan perasaan kesombongan, Allah Ta'ala menghentikan dialognya dan Allah Ta'ala mengusir kepadanya. Jadi pada saat itu iblis telah terusir dari rahmat Allah dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Adam alaihissalam dia berdoa kepada Allah. Ketika dia melakukan pelanggaran, dia berdoa kepada Allah. Iblis, sesudah dia melakukan pelanggaran, sesudah Allah menutup dialog dengannya, mengusir kepadanya, dia juga masih meminta kepada Allah Ta'ala. Masih berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi kita lihat dua macam doa ini yang bedanya antara bumi dan langit. Nabi Adam alaihissalam ketika dia berdoa, dia tidak terlalu peduli dengan kehidupan. Yang dia peduli, yang dia pedulikan, yang dia takutkan, pengampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Jangan sampai dia terputus. Jangan sampai dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada perasaan sombong dan angkuh sedikit pun. Rabbana, zalamna anfusana. Ini zalamna anfusana ini adalah pengakuan yang sangat tulus. Ya Allah, kami telah berbuat salah. Kami telah menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana, ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni aku. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami. Jadi yang dia minta dari Allah Ta'ala dua. Supaya Allah mengampuni kepadanya, dan supaya Allah Ta'ala merahmati kepada mereka, menyayangi kepada mereka. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bandingkan sedikit apa yang iblis minta kepada Allah Ta'ala. Iblis tidak memerlukan, tidak menghiraukan tentang pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iblis tidak menghiraukan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dia minta kehidupan. Kehidupan ila yaumiddin. Rabbi, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika dia sudah diusir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia masih menadahkan tangan meminta kepada Allah, tapi yang dia minta adalah kehidupan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Hamba Allah yang mulia. Yang diminta oleh iblis hanya kehidupan. Kehidupan. Nabi Adam alaihissalam yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dia tadahkan tangan kepada Allah, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, jadi seakan-akan Nabi Adam mengatakan tidak ada tempat lagi yang akan kami dapatkan pengampunan. Tidak ada tempat lagi yang kami bisa mendapatkan rahmat selain engkau, ya Allah Subhanahu. Ya Allah. Iblis, dia meminta kehidupan. Padahal dia telah membanggang kepada Allah Ta'ala, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para pemirsa, kembali sekarang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala telah membuka pintu seluas-luasnya. Malahan di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu, Tuhan kita sekalian, menyatakan ud'uni astajib lakum. Tadahkan tanganmu kepadaku. Panggillah aku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan memenuhi permintaanmu. Hamba Allah yang mulia, di dalam beberapa hadis, beberapa riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat jarinya yang satu, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa meninggikan tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga surban yang ada di pundaknya jatuh ketika Rasulullah menadahkan tangan, seakan-akan meminta dengan serius dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hamba Allah yang mulia, kita boleh berdoa menadahkan tangan. Dan ada terkadang kita melihat para hamba-hamba Allah yang mungkin sudah sangat terdesak, seakan-akan tangannya diangkat makin tinggi.
Tidak apa-apa. Itu termasuk salah satu adab di dalam kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi hamba Allah yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, fa inni qarib, aku sesungguhnya sangat dekat dengan hamba-hambanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i. Aku akan memenuhi ketika mereka meminta, menadahkan tangan. Ujibu da'watad da'i. Aku akan datang memenuhi mereka-mereka yang meminta, berdoa, menadahkan tangan. Idza da'ani, ketika mereka berdoa. Jadi hamba Allah yang mulia, justru itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'u rabbakum bil yaqin lil ijabah. Mintalah kepada Tuhanmu dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabahi. Justru itu ketika kita berdoa, kita jangan ragu. Jangan kita dahulukan doa kita dengan mengatakan, ya nggak mungkin Allah Ta'ala akan berikan kepadaku apa yang aku minta. Atau mungkin. Jangan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengikuti sangkaan hambanya. Ketika kita menadahkan tangan kepada Allah dengan keyakinan yang luar biasa. Dan hamba Allah yang mulia, saya ingin memberikan gambaran sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang lain, kalau kita menginginkan doa kita itu cepat diijabahi Allah, ketika kita dalam keadaan senang, sehat, ya, banyak waktu, semuanya berjalan lancar, perbanyaklah menadahkan tangan kepada Allah. Setidak-tidaknya kita mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan kita tunggu nanti ketika kita dalam keadaan musibah, terdesak, dibenturkan Allah dengan satu cobaan, baru kita mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk salah satu adab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan sejenak. Iblis sudah terusir dari rahmat Allah ta'ala. Sudah membangkang kepada Allah ta'ala. Allah ta'ala sudah menyatakan kepadanya, fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Engkau adalah makhluk yang terkutuk dan engkau mendapatkan laknat sampai yaumuddin. Pun ketika iblis berdoa masih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dengan muslimin? Bagaimana kita dengan mukminin? Apa doanya iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, permintaan iblis ini terkadang kalau kita lihat dengan kehidupan kita sekarang ini, saat ini. Iblis membangkang kepada Allah Ta'ala. Iblis termasuk makhluk yang kufur kepada Allah Ta'ala. Tapi dia meminta kepada Allah Ta'ala. Dia tidak meminta kepada yang lain-lain. Jadi terkadang dalam kehidupan kita, manusia-manusia yang ada itu lebih bodoh dari iblis dan lebih kufur daripada iblis. Mereka bukan meminta kepada Allah Ta'ala. Mereka meminta kepada pohon yang besar, dianggap pohon yang sakti. Mereka meminta ke kuburan. Mereka meminta kemana-mana. Iblis aja yang kufur kepada Allah Ta'ala. Iblis yang sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala, tapi dia masih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Rabbi, anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai zat yang menghidupkan aku, tangguhkan aku sampai yaumul hari kebangkitan. Itu iblis. Subhanallah. Nah, ada terkadang dalam kehidupan kita, kita meminta kepada yang tidak-tidak. Kita datang kepada orang pintar, meminta kepadanya. Kita datang kepada tempat-tempat yang dianggap sakti. Ya, dianggap itu sama dengan kita meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan manusia.
Dan kalau dia meninggal dunia sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis yang kufur kepada Allah taala, dia masih minta kepada Allah dan Allah kabulkan doanya. Dia minta, ya Allah tangguhkan aku sampai yaumuddin. Akhirnya sampai akhir daripada kehidupan di dunia ini, sampai yaumul qiyamah. Jadi begitu manusia sudah mati semua, baru iblis dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah permintaannya. Wa anta minal mundarin ila yaumi yub'atun. Wa anta minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Dan aku, Allah Ta'ala nyatakan aku, dan engkau aku tangguhkan. Ya iblis, aku tangguhkan sampai yaumil yub'atun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Sekarang hamba Allah yang mulia, kalau balik kepada diri kita. Kita Masya Allah salat. Ya. Mungkin pada waktu subuh, sebelum masuk subuh kita sudah salat 2 rakaat. Mungkin kita salat tahajud pada malamnya. Pada waktu permulaan siang kita mulai salat tahajud. Ya, kemudian kita penuhi semua salat yang diperintahkan Allah. Kemudian di akhir malam kita masih salat witir, Masya Allah. Coba renungkan sejenak. Ketika kita dibenturkan Allah dengan satu cobaan. Dan kita menadahkan tangan kepada Allah Ta'ala. Kalau iblis aja diijabahi doanya oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Hanya memang terkadang di dalam kehidupan kita. Hamba Allah yang mulia. Kita Masya Allah sudah salat, kita puasa, kita taat kepada Allah Ta'ala. Tapi yang jarang yang kita lakukan adalah kita berkomunikasi dengan Allah di dalam doa. Subhanallah. Ini yang jarang kita lakukan. Apalagi kalau semua berjalan lancar. Anak-anak sehat. Kita Masya Allah begitu check up, dokter mengangkat 2 jempol. Bapak semua kondisinya prima. Istri begitu sehat. Ekonomi berjalan lancar. Semua kebutuhan terpenuhi, Masya Allah. Simpanan cukup. Biasanya jarang kita berdoa dengan serius kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika tiba-tiba Allah benturkan kita dengan satu cobaan, baru seakan-akan kita orang yang akan kelelap di tengah lautan. Yang mencari, mengangkat tangan kita, mencari untuk ada orang yang bisa mengangkat kita dari akan tenggelam di tengah lautan. Dan biasanya itu banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, perbanyaklah kalian berdoa ketika kalian dalam keadaan senang, tentram, rahat, semua terpenuhi. Sehat, perbanyak berhubungan dengan Allah dalam doa. Setidak-tidaknya kita menadahkan tangan kepada Allah Ta'ala. Mungkin dia berpikir dia udah nggak butuh apa-apa, semua sudah ada. Tapi hati-hati hamba Allah yang mulia. Ketika seorang dia berpikir dia sudah tidak membutuhkan lagi sesuatu, pada saat itu dia masuk kepada kelompok astaghna. Sudah mulai rasa agak sombong. Enggak butuh lagi pertolongan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jangan. Setidak-tidaknya kita tadahkan tangan kepada Allah. Ya Rabb. Lakal hamdu ya Rabb. Dan hamba Allah yang mulia. Diajarkan kita oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ketika kita akan berdoa, kita bertahmid kepada Allah Ta'ala. Kita bersalawat juga kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa itu tidak dibuka atau ditutup dengan salawat Rasul, maka doa ini menggantung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggantung. Dia nggak akan naik sampai ke ars Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menggantung. Bertahmid kepada Allah Ta'ala. Salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya hamba Allah yang mulia. Banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa banyak manusia yang kaya raya, anaknya berakhir dengan narkoba. Berapa banyak manusia yang kaya raya, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengirim kanker ke dalam tubuhnya. Berapa banyak para pejabat-pejabat yang terkadang menyombongkan diri. Allah Ta'ala mengirim malaikatul maut masuk ke ruang sidang, memisahkan roh dari badannya. Besoknya Allah Ta'ala hantarkan dia ke alam barzakh.
Jadi jangan kita berpikir, hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan segala kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermacam-macam kebutuhan yang kita inginkan semua tersedia. Kemudian kita berpikir, kita sudah nggak butuh lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Subhanallah. Ini sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, malahan doa yang paling baik ketika kita dalam keadaan senang. Ketika kita dalam keadaan rahat. Ketika kita dalam keadaan serba cukup. Disitulah doa yang paling baik kita mendedahkan tangan kepada Allah Ta'ala. Karena artinya kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika dia bangun di waktu malam bertahajud kepada Allah Ta'ala. Meminta kesehatan anak-anaknya. Hidayah kepada anak-anaknya. Nah, hamba Allah yang mulia, mari kita balik sebentar ke kisah tadi. Permintaan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Yang dia minta dua. Dia tidak terlalu sibukkan dengan kehidupan. Yang dia minta kepada Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengatakan, ya Allah, kami telah berbuat zalim, kami telah berbuat dosa. Kami telah menzalimi diri kami. Dan kalau engkau tidak memaafkan, mengampuni kami, dan menyayangi kami, merahmati kami, tidak ada tempat lagi yang kami akan menjadi manusia, makhluk yang paling merugi di muka bumi. Nah, hamba Allah yang mulia, ketika kita berdoa mendedahkan tangan kepada Allah, terkadang banyak yang kita minta kepada Allah Ta'ala, hanya kita disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia. Meminta Allah marzuqna halalan tayyiban, wariskan wasi'an. Boleh, bukan enggak boleh. Tapi hamba Allah yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang paling baik yang dia minta duluan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as'alul afwa wal afiyah thumma al-akhar. Minta dulu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dia melakukan pelanggaran kepada Allah Ta'ala. Dan kita dalam kehidupan kita ini, subhanallah, tiap menit kita melakukan pelanggaran. Tiap hari manusia itu melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Kita keluar rumah aja banyak dosa yang kita lakukan. Perempuan-perempuan yang jalan dengan aurat yang terbuka. Tiba-tiba kita memandang kepadanya, kemudian kita ikuti lagi dengan pandangan yang kedua. Itu dosa. Terkadang dalam perdagangan kita bohong dikit-dikit. Ya, orang yang iklan mobil, dia mengatakan, saya jual mobil karena lagi butuh duit. Padahal dia nggak butuh duit. Duitnya masih banyak di bank. Saya menjual rumah ini karena butuh duit, itu satu kebohongan. Dosa. Memang tidak merugikan seseorang, tapi tetap itu adalah bohong. Hanya, tidak boleh. Hanya untuk meyakinkan kepada pembeli, bahwa dia butuh duit, dia jual. Supaya pembeli berpikir tentu harganya murah. Jadi manusia itu tempatnya kesalahan dan dosa. Nabi Adam memberikan contoh kepada kita sekalian. Ketika Nabi Adam meminta kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tidak ampunkan kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, selalu mintalah kepada Allah, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita juga doa kepada saudara-saudara kita yang mendahului kita. Hamba Allah yang mulia, justru itu kita disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak beristighfar. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk kita banyak beristighfar. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling ringan ketika semua jalan lancar dalam kehidupan kita. Masya Allah, semua ada. Banyak kan dalam kehidupan kita. Rumahnya besar, badan sehat, ekonomi Masya Allah berlimpah ruah. Ya, anak-anak semua sehat. Setidak-tidaknya kita beristighfar kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadahkan tangan kepada Allah.
Coba bayangkan hamba Allah yang mulia. Ketika dalam tiap selesai salat, kita masih sempatkan diri untuk mendedahkan tangan kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap selesai salat. Karena Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah persoalkan berdoa bersama-sama atau sendiri-sendiri. Terserah, balik kepada individu masing-masing. Jangan kita melihat orang yang berdoa, memimpin doa bersama-sama, kemudian kita mengatakan ini bid'ah. Na'udzubillah. Jangan. Itu salah satu sifat kesombongan yang kita anggap ibadah kita udah paling benar. Setidak-tidaknya, kalau kita tidak mau berdoa bersama-sama, kita berdoa sendirian. Ketika ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ay doa yusma?" Yang bertanya ini adalah Ibnu Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fi kulli ba'da salatil maktubat." Tiap-tiap selesai salat fardu, itu saat doa yang makbul. Pintu doa dibukakan oleh Allah. Sebab coba kita renungkan. Baru selesai salat, kita baru selesai beristighfar, kita dalam keadaan berwudu, kita berada di tempat yang disucikan oleh Allah Ta'ala, di Baitullah, masjid. Ketika kita tadahkan tangan kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan kita berdoa sambil lalu. Ya, asal aja ketika imam kadang-kadang lagi berdoa, ya kita amin dengan amin, amin, amin dengan malas-malasan. Seakan-akan hanya ya setuju aja si imam berdoa amin. Tapi kita juga kadang-kadang coba benar-benar kita terapkan dalam hati kita. Mintakan kepada Allah. Setidak-tidaknya kalau imamnya lagi berdoa dengan bahasa Arab, mungkin kita tidak mengerti. Minta kepada Allah, ya Allah, masukkan pula aku apa yang dimintakan oleh si imam tersebut. Karena tidak mungkin dia berdoa kepada yang jelek, dia berdoa selalu kepada yang baik. Kalau tidak, kita berdoa dengan cara kita sendiri. Dan doa yang paling baik adalah kita tahu apa yang kita minta. Kita mengerti apa yang kita mintakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan dari Allah ta'ala. Itu doa yang paling baik. Kita umpama kumpulkan doa dari buku kumpulan buku-buku doa yang banyak. Kita baca, kita berdoa. Niat kita udah benar, diberikan fadilah oleh Allah Ta'ala. Tapi apa yang kita minta kita nggak tahu. Sehingga kita baca aja ini, tapi hati kita ini menerawang kemana-mana. Pembukaannya ketika kita bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya tentunya dengan bahasa Arab. Kita bersalawat kepada Rasulullah ya dengan bahasa Arab. Kita meminta kepada Allah, mintalah dengan bahasa yang Anda mengerti. Anda mengerti bahasa Arab, Masya Allah bahasa Arab. Mengerti bahasa apa? Bahasa Batak, bahasa Batak. Bahasa Sunda, pakai minta bahasa Sunda. Allah yang menciptakan bahasa. Jadi afdal doanya ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, yang kita mengerti apa yang kita minta. Coba kita renungkan sejenak. Kalau kita lakukan yang demikian, namun hamba Allah yang mulia, kalau iblis aja sudah diusir oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia berdoa kepada Allah meminta, masih Allah Ta'ala membuka kesempatan mengabulkan doanya. Bagaimana kita? Ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Namun, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ad-doa silahatil mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Mungkin terkadang terlintas dalam pikiran kita, saya telah berdoa kepada Allah Ta'ala berbulan-bulan mungkin, berhari-hari. Kok yang saya harapkan masih belum juga diijabahi oleh Allah Ta'ala. Hamba Allah yang mulia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak selamanya akan memberikan apa yang kita minta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita butuhkan. Saya berikan contoh begini. Mungkin kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna halalan tayyiban wa rizqan wasi'an. Ya Allah, aku meminta rezeki-rezeki yang halal, yang baik. Dan rezeki yang luas. Nampaknya kehidupan kita itu begitu-begitu aja. Bukan
Bukan berarti Allah tidak mengijabahi doa kita. Ada kebutuhan yang lain mungkin Allah Ta'ala, doa kita itu dicegah oleh Allah Ta'ala yang tadinya kita telah ditakdirkan musibah akan terjadi. Mungkin doa ini Allah Ta'ala mengijabahi dengan dihilangkan musibah tersebut. Mungkin juga Allah Ta'ala telah takdirkan bahwa anak kita ini akan menghadapi satu kecelakaan. Dengan doa kita, anaknya ini, kecelakaannya ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang juga mungkin doa kita itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Jadi Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita minta sesuatu, Allah akan menjawab doa kita itu dengan memberikan apa yang kita butuhkan yang pantas untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Berapa banyak kita sebagai orang tua, ketika anak meminta mobil, meminta motor, kita berikan sepeda. Karena kita lebih tahu yang pantas untuknya saat ini bukan motor, sepeda. Anaknya meminta sesuatu yang diberikan yang lain. Kita aja orang tua bisa melihat dan bisa melakukan satu kebijaksanaan untuk memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Untuk itu hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita balik lagi kepada cerita tadi, Masya Allah. 2 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu diminta oleh iblis, ya, artinya 2 doa, 2 permintaan yang besar. Yang satu diminta oleh Nabi Adam alaihissalam, atau yang menadahkan tangan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Iblis juga menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia kufur kepada Allah Ta'ala, sekalipun dia telah terusir dari rahmat Allah, tapi dia tahu bahwa tidak ada zat manapun yang bisa memberikan kehidupan kepadanya sampai yaumul qiyamah terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu dia masih minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita jangan meminta kepada sesuatu yang lain. Malahan ada di antara kita bekerja sama dengan jin, meminta kepada jin. Na'udzubillah. Ini iblis dari bangsa jin. Justru itu banyak juga manusia yang disesatkan oleh jin. Tentunya jin-jin yang kufur kepada Allah Ta'ala dari kelompok iblis. Permintaan iblis ini bukan permintaan yang kecil. Permintaan yang sangat dahsyat, besar. Dia ingin hidup sampai yaumul qiyamah. Artinya sampai akhir bumi ini datangnya kiamat baru dia mati. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Subhanallah. Berarti iblis ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Ini bukan permintaan yang kecil, subhanallah. Tapi yang dia minta kehidupan. Justru itu kita hamba Allah yang mulia, kita jangan terlalu tergila-gila dengan kehidupan. Sebab manusia kalau dia tergila-gila dengan kehidupan, yang dia istimewakan adalah kehidupan dunianya. Dia tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Kehidupan ini sementara. Secakap-cakapnya seseorang, ada saatnya kulitnya bakal berkerut. Seindah-indah matanya, ada saatnya matanya itu harus memakai kacamata. Sudah nggak bisa baca. Seganteng-gantengnya seorang itu waktu mudanya, ada saatnya dia akan menghadapi masa tua. Setinggi-tingginya kekuasaan seseorang, ada saatnya dia akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Atau dia akan jatuh sendiri dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu tergila-gila dengan kehidupan. Sebab kalau kita tergila-gila dengan kehidupan, kita seakan-akan mengikuti jejak iblis yang meminta kepada Allah Ta'ala. Dia nggak peduli dengan yang lain-lain yang dia minta. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai yaumul qiyamah. Hidupkanlah aku sampai yaumul qiyamah. Allah Ta'ala katakan, wa anta minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Nabi Adam alaihissalam, dia tidak tergila-gila dengan kehidupan dunia.
Yang dia inginkan, rindukan pengampunan dari Allah Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesayangan Allah kepada kita. Kita kan sering Ramadan itu kita meminta kepada Allah. Terkadang sebelum buka puasa kita baca, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu permintaan yang luar biasa. Cuma mungkin karena sudah sering kita baca, kita sudah anggap biasa. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mengharapkan keridhaanmu dan jannah. Masya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari kemarahanmu ya Allah dan daripada adab api neraka. Itu Masya Allah. Nah ini Nabi Adam tunjukkan kepada kita sekalian. Meminta supaya Allah tetap menjaga rahmahnya Allah kepadanya. Hamba Allah yang mulia kita bisa bernafas karena rahmah Allah. Organ-organ tubuh di dalam tubuh kita ini, ketika dia berjalan dengan lancar semua, Masya Allah, sehat, segar bugar. Gulanya normal, semua normal. Itu karena rahmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa, para pendengar sekalian, apa kalian tidak berpikir? Ada dokter yang mendapat penyakit gula. Ada dokter yang mendapat penyakit jantung, serangan jantung. Ada dokter ahli penyakit dalam, internis, mendapat kanker. Banyak. Ini menunjukkan organ tubuh kita ini mutlak dia bekerja karena rahmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang diminta oleh Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak memberikan pengampunan dan rahmatmu kepada kami, kami menjadi manusia yang paling merugi di alam ini. Nah ini hamba Allah yang mulia. Doa ini Masya Allah sangat baik. Artinya dengan kalimat yang lembut. Dia merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita juga begitu. Ketika kita berdoa, rayulah kepada Allah dengan rayuan yang indah. Yang tentunya dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan contoh begini sebagai penutup hamba Allah yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali waktu masuk ketika akan masuki masjid. Ketika Rasulullah lagi berjalan memasuki masjid, dilihat ada seorang yang lagi menadahkan tangan kepada Allah dengan serius, ya, dengan kalimatnya hampir didengar atau tidak, dengan tidak, artinya lafadznya keluar. Jadi kita juga kalau berdoa jangan berdoa di dalam hati. Kita kalau berdoa itu lafadzkan, terkecuali kalau kita nggak bisa lafadzkan, nah itu lain. Tapi kita lafadzkan kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia tinggalkan anak istrinya, dia lafadzkan. Dan lafadz doa Nabi Ibrahim ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah SAW memasuki masjid di Madinah, seorang lagi menadahkan tangan dengan suara yang rendah. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inni abduka wa ibni abduka. As'aluka bi anna lakal hamdu. وبنشهد أن لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي ليس له والد ولا ولد يا حي يا قيوم اللهم يا حنان يا منان. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhenti. Kemudian mengatakan, kalau hamba Allah ini meminta isi langit dan bumi akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena kalimat yang dia bacakan itu semua itu rayuan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum ada permintaan. Wahai zat yang hidup selama-lamanya yang tidak pernah tidur. Aku adalah hambamu, anak daripada hambamu. Dan engkau adalah Tuhanku. Aku meminta kepadamu, as'aluka bi anna lakal hamdu, dengan segala puji dan puja untukmu. Wa binashhadu, dan dengan segala kesaksianku, tidak ada Tuhan melainkan engkau, yang satu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau dia meminta isi langit dan bumi akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Justru itu hamba Allah yang mulia, marilah kita biasakan diri kita untuk selalu menadahkan tangan kepada Allah ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam keadaan mampu, ketika kita dalam keadaan serba cukup.
Karena nanti ada saatnya Allah akan membenturkan kita dengan satu cobaan. Tidak ada manusia di dunia yang nggak pernah sakit. Tidak pernah ada. Ada sakit yang membawa kepada penderitaannya seumur hidup. Ada sakit yang cukup menjadikan dia seakan-akan terhalang daripada segala aktivitasnya selama beberapa bulan atau tahun. Ada sakit yang menghantarkan kepada kematian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita selalu akan dibenturkan dengan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan mencobai manusia itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, rasa takut. Dan rasa takut ini bermacam-macam. Tapi orang yang beriman yang selalu membuka jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya ini takut yang normal-normal. Sebab manusia itu yang paling susah ketika dia dihantui rasa takut terus-menerus. Terkadang takut yang tidak ada alasannya, tidak ada landasannya. Tapi kalau umpama kita takut ditabrak mobil, itu normal sehingga kita hati-hati di jalan. Ya. Kita takut jangan sampai sakit, kita jaga makanan kita dengan baik, itu normal. Walju, dan Allah Ta'ala akan membenturkan dengan rasa lapar, kekurangan harta, kematian, dan yang lain-lain. Dan semua manusia akan hadapi ini. Tidak ada satupun yang terlepas. Ketika kita membiasakan diri selalu berhubungan dengan Allah Ta'ala. Selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dikenal oleh penduduk langit. Karena selalu kita membuka jalur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana hamba-hamba Allah yang selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Idza ahabballahu 'abdan." Kalau Allah sudah mencintai seseorang, karena hamba Allah ini selalu membuka jalur dalam doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nada Jibril, maka Allah Ta'ala akan memanggil kepada Jibril dan Allah Ta'ala mengatakan, Inni ahabbu fulan, sesungguhnya aku mencintai hamba Allah tersebut. Maka sampaikan kepada penduduk langit, kepada malaikat-malaikat yang lain untuk mencintainya. Berarti kita dicinta oleh penduduk langit. Ini yang dinamakan masyhur fis sama, majhul fil ard. Mungkin kita tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi kita dikenal oleh penduduk langit. Ini adalah hamba-hamba Allah yang baik, yang menjaga perintah Allah, selalu membuka jalur dalam doanya antara dia dengan hamba Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akan menjadi syiraman rahmah bagi kita sekalian. Kalau ada yang salah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.